Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Febrianti akan menjelaskan sedikit mengenai benua Australia. Nah, Australia merupakan salah satu di antara 7 benua yang ada di dunia. Canberra merupakan ibu kota dari Australia dan terletak di negara bagian New South Wales di bagian tenggara dari negara itu. Populasi kota Canberra sedikit di bawah 400.000 orang yang hanya mencapai 2% dari populasi negaranya. Australia juga merupakan negara Oseania yang mencakup 7.741.220 km persegi, di mana 0,76% adalah air dan 7.682.300 km persegi adalah tanah. Ini menjadikannya sebagai negara terbesar ke-6 di dunia dan sedikit lebih kecil dari 48 negara bagian Amerika Serikat yang bersebelahan. Australia juga terdiri dari 6 negara bagian, diantaranya New South Wales yang ibu kotanya adalah Sydney, Victoria ibu kotanya adalah Melbourne, Queensland ibu kotanya adalah Brisbane, Australia Selatan ibu kotanya adalah Adelaide, Australia Barat ibu kotanya adalah Perth, dan Tasmania ibu kotanya adalah Hobart. Selanjutnya ada kebudayaan khas dari Australia. Yang pertama ada suku aborigin. Nah, suku aborigin adalah suku asli Australia yang telah menempati benua tersebut dan pulau sekitarnya sejak 70.000 tahun yang lalu. Suku ini berbicara lebih dari 250 bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Aborigin bukanlah kelompok homogen, melainkan berbagai kelompok yang membentuk budaya di benua Australia. Sebelum bangsa Eropa atau orang kulit putih datang ke Australia, negara ini memiliki penduduk asli. Nah, penduduk asli dari benua Australia ini adalah suku aborigin. Yang kedua ada bumerang. Nah, bumerang ini merupakan senjata tradisional khas suku aborigin Australia yang telah menemukan sejak puluhan tahun yang lalu. Senjata ini merupakan senjata lempar yang biasanya digunakan untuk berburu. Senjata ini terbuat dari kerangka yang ditempa ketika bertempur antar suku. Pisau bumerang memiliki panjang 18 inci atau 54,72 cm. Selain sebagai senjata, bumerang dipakai untuk menggali, menyembelih hewan, dan membuat alat musik tradisional. Para peneliti menemukan senjata suku aborigin yang lain seperti perisai dan tongkat. Alat ini ditemukan dalam karya seni yang dibuat di gua. Selanjutnya yang ketiga ada tari tiwi. Tari tiwi adalah tarian tradisional dari suku aborigin. Tarian ini dipertunjukkan dengan gerakan yang kuat, di mana setiap pergantian gerakan harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan pukulan dari alat musiknya. Selanjutnya ada didgeridoo. Didgeridoo adalah alat musik tradisional yang telah berusia ribuan tahun. Alat musik ini memiliki bentuk yang panjang dan agak mengerucut. Didgeridoo memiliki bunyi yang khas tergantung dari kemahiran sang peniup. Selanjutnya ada Sunday roast. Australia memiliki makanan tradisional yang sama dengan bangsa Inggris, yaitu Sunday roast. Sunday roast merupakan sebuah hidangan yang biasanya disajikan pada hari Minggu. Terdiri dari daging panggang, kentang, dan dihidangkan bersama dengan sayuran atau puding. Selanjutnya ada Yabun Festival. Yabun Festival adalah festival pribumi terbesar di Australia. Festival ini berlangsung hanya 1 hari dan mampu menarik sekitar 10.000 sampai 15.000 orang penonton pada hari di Australia. Festival ini merupakan salah satu ajang musik pribumi terpenting di negara Bengkulu ini. Selanjutnya ada seni rupa Australia. Seni rupa Australia dianggap bermula dengan lukisan gua dan lukisan kulit kayu penduduk aslinya. Tradisi penduduk asli Australia diwariskan secara lisan melalui upacara dan juga dengan menyampaikan kisah-kisah zaman impian. Selanjutnya ada musik tradisional Australia. Musik tradisional dari Australia dihasilkan oleh suku aborigin dan kolonial Inggris. Musik Australia disebut juga sebagai musik aborigin dan merupakan bagian tradisional dari perayaan sosial, budaya, dan upacara adat yang telah ada sejak 60.000 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ada Chungu Festival. Chungu Festival ini merupakan festival 4 hari yang diadakan di Voyageurs Rock Resort pada bulan April. Festival ini merayakan semua kebudayaan yang ada di pribumi, mulai dari budaya, fashion, olahraga, musik, seni, hingga makanan. Nah, yang terakhir ada Laura Aboriginal Dance Festival. Setiap 2 tahun sekali pada bulan Juni, ratusan penari dan ribuan pengunjung memenuhi kota kecil Laura di Cape York Peninsula untuk merayakan Laura Aboriginal Dance Festival. Masyarakat aborigin dari seluruh Cape York Peninsula merayakan berbagai budaya seperti tarian, lagu, seni, maupun pertunjukan. Selanjutnya ada Gedung Operasi
Sydney. Nah, Gedung Opera Sydney ini dibuka pada tanggal 20 Oktober tahun 1973 setelah dibangun selama 15 tahun. Didesain oleh arsitek Denmark bernama John Utzon, Gedung Opera Sydney menghabiskan dana $80 juta. Gedung Opera Sydney terkenal dengan atapnya yang berbentuk cangkang kerang dan didedikasikan untuk Ratu Elizabeth II. Memiliki beberapa auditorium besar, Gedung Opera Sydney menyajikan sekitar 3.000 acara pertunjukan dalam setahun. Selanjutnya ada Taman Nasional Purnululu. Taman Nasional Purnululu ini merupakan taman nasional yang menyuguhkan panorama formasi batu pasir yang begitu menakjubkan. Pemandangan alam ini bak keajaiban alam yang membuat pengunjungnya terpukau. Formasi bentuk menyerupai sarang lebah dan bebatuan ini mempunyai garis-garis oranye dan hitam di atasnya. Terakhir ada kanguru. Kanguru merupakan hewan mamalia yang memiliki kantung. Hewan ini termasuk hewan khas Australia. Kata kanguru diambil dari bahasa aborigin yang berarti kanguru. Kanguru mempunyai dua kaki belakang yang kuat, telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Kanguru ini melompat dengan kecepatan 20-25 km per jam. Tetapi mereka juga bisa melompat hingga kecepatannya menjadi 70 km per jam. Nah, kanguru yang ada di Australia terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada kanguru merah, kanguru abu-abu timur, dan kanguru abu-abu barat. Kanguru abu-abu merah adalah hewan marsupial terbesar yang masih hidup. Apabila berdiri, tingginya dapat mencapai 2 meter dan bobotnya dapat mencapai 90 kg. Australia bagian selatan yang dekat dengan pantai dan basin sungai Darling. Kanguru abu-abu sangat banyak jumlahnya. Mereka hidup di hutan-hutan eukaliptus yang terbuka dan di daerah berumput. Nah, yang akan terakhir kita bahas tentang Australia adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Australia. Jadi, hal apa sih yang apabila kita ada di Australia yang tidak bisa kita lakukan? Yang pertama ada membuang sampah sembarangan. Australia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan keindahan panorama alamnya. Tidak heran, warga Australia pun sangat menjaga keindahan alam mereka. Bukan cuma dipandang buruk oleh warga lokal, turis yang membuang sampah sembarangan juga bisa dikenakan denda. Karena itu, biasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membawa sampah hingga menemukan tempat sampah untuk membuangnya. Nah, yang kedua ada tidak boleh untuk menerobos antrian. Orang Australia terkenal dengan sikap mereka yang santai dan mudah bergaul. Meski begitu, bukan berarti turis bisa melanggar aturan yang ada. Salah satu aturan yang dianggap serius oleh orang Australia adalah seputar antrian. Bagi orang Australia, mengantre dengan sabar merupakan sesuatu yang sopan untuk dilakukan, baik di restoran hingga di toko. Biasakan untuk tidak menyalip antrian saat berkunjung ke Australia. Nah, yang ketiga ada tidak boleh berjalan di sebelah kiri. Seperti di Indonesia, Australia mengendarai mobil dan motor di sisi kiri jalan, sementara di sisi kanan digunakan untuk menyalip, bukan untuk mengemudi. Hal sama pun dilakukan bagi pejalan kaki. Dalam keadaan tidak terburu-buru, biasakan untuk berjalan kaki di sebelah kiri saat berada di Australia. Hal ini terutama berlaku saat naik eskalator, karena sisi kanan digunakan untuk menyalip. Nah, yang keempat, tidak menghargai privasi masyarakat lokal. Tinggal di negara dengan area cukup besar, warga Australia terbiasa memiliki ruang pribadi mereka sendiri, sehingga terlepas dari keramah tamahan yang ditunjukkan, orang Australia sangat menghargai privasi yang tidak suka jika ada turis yang melanggar privasi tersebut. Sebagai contoh, hindari untuk bersebelahan dengan orang asing di transportasi publik ketika ruang yang ada masih cukup longgar. Sebagai gantinya, berilah jeda paling tidak 1 kursi. Nah, sahabat, itulah tadi sedikit penyampaian ataupun sedikit informasi mengenai benua Australia. Nah, dengan adanya video ini, saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik dalam ilmu yang sama maupun di cabang ilmu yang berbeda. Saya Fira Febrianti mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.